lagi dengan FT Channel Medan dengan saya Tony. Di video ini kita mau bahas satu paket pesanan dari Shopee ya. Jadi bosku yang satu ini sudah WA duluan untuk pesan inverter ini, dan ini adalah custom. Jadi beliau WA saya dengan memesan satu panel full off grid. Jadi nggak ada invert, nggak ada PLN-nya. Full cuman pakai listrik tenaga matahari. Mungkin di tempat yang tidak ada listrik sama sekali, contohnya di sawah atau di kebun atau dimanapun. Jadi ini memang khusus full off grid. Nah, ini pesanan dari Shopee yang sebelumnya me-WA kita dengan mengirimkan sebuah gambar panel yang saya nggak tahu dari mana, dan dikirim ke saya. Saya mau dibuatkan panel inverter off grid dengan spesifikasi isi inverter 1000 watt 24 volt merek Shure dengan EPPT merek POW-MR kapasitas 60 ampere, kemudian dengan tampilan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan yang diberikan. Kemudian saya dealkan harga, kemudian dia minta dibuatkan link di Shopee, lalu kita proses buat link dan beliau membelinya. Dan hari ini selesai kita rakit ya, jadi ini sudah selesai kita rakit. Tampilannya, karena ini full off grid, jadi tidak ada manuver mode 1, mode 2 itu tidak ada bosku. Jadi di sini ada tombol on off ya, hanya untuk inverter. Jadi ini bagian inverter, di kiri kan dia off, di kanan kan dia on, seperti itu aja. Nah, cuman kita pasang pendelay supaya inverternya tunggu ready dulu, benar-benar ready baru dia menyala, seperti itu. Jadi delaynya itu 5 detik bosku. Kemudian di sini ada indikator AC out, dimana sebelumnya foto yang sebelumnya diberikan ini tidak ada. Jadi yang dia pesan itu cuma ini sama ini, seperti itu. Nah, kemudian kita tambahin ini di request keduanya, kita tambahin untuk memantau tegangan keluar dari inverter, begitu bosku. Kemudian yang sebelah sini itu ada indikator dari baterai ya. Bos kita yang satu itu juga ingin voltmeternya custom yang sesuai dengan yang dia inginkan. Seperti ini dia mau, kita pasang seperti itu. Kemudian ada juga output untuk DC, karena ini sistem 24 volt maka outputnya juga DC 24 volt. Dimana output DC itu ada dua pengaturannya. Jadi yang pertama itu adalah pakai timer katanya. Bosku yang satu itu mau dipasangkan timer, artinya mungkin mau dipasangkan ke beban lampu yang dimana jam saya setting ya. Memang bosku yang satu itu tidak mengirimkan jadwal untuk settingnya, tapi saya setting itu, nanti bisa diedit bosku. Jadi saya setting jam 6 sore lewat 15 itu menyala beban DC nya. Kemudian besok paginya jam 6 pagi lewat 15 padam. Dan itu terjadi setiap harinya seperti itu. Nah, itu modenya ini digeser ke auto seperti itu. Nah, kalau misalnya suatu saat mungkin tidak ditempati tempat itu, bisa di-off-kan agar tidak menyala seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya di sini saya menggunakan dua variabel di mode auto ini. Yang pertama itu adalah waktu. Ya, waktu yang saya sebutkan tadi, dan yang kedua itu adalah tegangan. Jadi tegangannya saya set itu 11,5 volt. Jadi kalau mode auto ini, kedua parameter ini harus jumpa baru dia bisa menyala auto. Seperti itu. Misalnya tegangannya cukup di atas 11,5 karena ini sistem 24 volt, maka kali 2 artinya 23 volt. Kalau tegangan akinya 23 volt minimal tercapai, maka dia bisa nyala. Kemudian waktunya yang setelah disetting sesuai, jam sekian nyala, jam sekian off, dia akan tercapai dan menyala juga, itu untuk auto. Nah, untuk di mode yang ini on, dia itu tanpa variabel, artinya selama ini di posisi on itu outputnya nyala terus, seperti itu. Jadi tidak ada mode timer di situ dan tidak ada mode tegangan aki. Jadi mungkin kalau kita pakai di mode auto, karena ada inverter di 11,5 kan atau 23 volt, dia akan padam sendiri otomatis. Sementara mungkin dia masih butuh penerangan sampai pagi, maka dia bisa pindahkan ke mode on ini. Jadi dia
menabrak semua pengaturan yang tadi kita buat. Jadi tanpa pengaturan lagi, namanya posisi darurat bosku. Darurat, namanya darurat ya darurat bos. Jadi bisa di on kan seperti itu. Oke, sampai di sini penjelasan kita di panel. Kemudian kita akan bahas bagian dalamnya. Oh ya, lupa. Ini box ukuran 50 kali 40 dengan ketebalan 20 cm. Dan di sini, jadi di sini bagian dalamnya sesuai dengan pesanan bosku itu custom. Beliau meminta inverter 1000 watt pure sine wave merek Shure dengan sistem 24 volt. Jadi ini tipe B. Mungkin perlu saya jelaskan. Shure itu ada 3 tipe, A, B, dan F. Kemudian ada juga yang tipe ditambah di depannya huruf D. Nah, untuk yang di belakang itu contohnya ini FPC 1000B. Ada juga FPC D1000B. Nah, ada tambahan D-nya di tengah. Jadi A di situ 12 volt. Kalau ini ditulis A itu artinya 12 volt. Kemudian kalau B itu 24 volt. Misalnya FPC 1000B itu 24 volt. Kemudian ada yang F, FPC 1000F itu 48 volt bosku. Kemudian arti D di situ FPC D1000B itu artinya D digital, ada LCD-nya. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak merek Shure, ada banyak tipe-tipenya, sama lah kayak handphone. Ada yang S9, S9 Plus. Jadi itu juga ada di inverter ini. Jadi jangan bingung, saya sudah sebutkan. Kemudian di sini ya, ini MPPT merek OMR sesuai dengan pesanan bosku itu. Ini pesanannya MPPT 60 ampere ya, 60 ampere. Jadi ini pengalaman saya pertama menggunakan MPPT ini ya. Apa kendalanya? Tetap ada, karena satu itu terminalnya itu sangat kecil, jadi nggak bisa kita pakai kabel yang 6 mm ke atas, nggak bisa. Jadi maksimal itu 4 mm yang bisa masuk ke dalam. Kalau mau pakai 6 mm itu kabel serabutnya harus kita buang sebagian, baru dimasukkan, baru bisa dikunci. Dan untuk mengkuncinya itu, membautnya itu kita harus pakai obeng yang kecil, nggak bisa yang besar. Kalau yang besar dia nggak masuk, jadi mungkin kurang kuat juga. Itu kendala yang saya alami menggunakan inverter MPPT merek ini. Sebenarnya ini ada dua brand yang mirip ya, mirip tapi tak sama. Satu OMR, satu Max Sky Blue. Harganya mirip-mirip ya, mirip-mirip, dan bentuknya juga sama. Yang membedakan hanya tulisannya sini Max Sky Blue dan ininya warna orange kalau nggak salah. Dan ini bisa bekerja di 12 volt, 24 volt, dan 48 volt. Seperti itu bosku. Kemudian saya pasang ini timernya tadi yang sudah saya atur sesuai dengan permintaan pembeli. Kemudian ini ada MCB digital ya. Kenapa saya bilang MCB digital? Karena ini bentuknya digital. Fungsinya itu bisa mengatur arus, tapi juga bisa tegangan. Tegangan itu bisa diatur dia juga. Namun kalau bahasa tekniknya itu memang dia voltage protector atau current protector. Ya, itu bahasa tekniknya. Ya, bahasa tekniknya itu. Kalau bahasa sayanya menyebutnya MCB elektronik seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan juga relay. Inilah relay yang untuk fungsi tadi on tanpa variabel parameter timer dan tegangan. Jadi kalau saya posisikan di on, untuk DC-nya ini menyala. Jadi ini membypass semua pengaturan itu. Kalau di posisi off atau auto ini yang mati, nggak bekerja. Yang bekerja itu yang sana, yang timer seperti itu. Oke, saya rasa sampai di sini dulu bosku. Oh, satu lagi nih. Di sini ada terminal saya pasang. Ya, out. Dua-dua itu output. Cuman yang sebelah kiri itu untuk AC 220 volt. Selain kita pakai juga di ini. Jadi output inverter itu kita salurkan ke sini juga bisa. Kalaupun mau diambil pakai terminal juga bisa dari sini. Ya. Ini inisiatif kita, bukan permintaan dari pembeli. Kemudian untuk out DC-nya itu sebelah kanan. Jadi itu outputnya adalah 24 volt. Kalau misalnya nanti bosku yang memesan ini menggunakan lampu DC 12 volt, saya sarankan membeli konverter 24 ke 12 volt. Ya, konverter 24 ke 12 volt. Jangan salah beli, karena ada juga yang jual 12 ke 24. Itu nggak bisa dibalik. Yang 24 jadiin
Yang 12 jadi OP nggak bisa dibalik. Jadi jangan salah beli. Pastikan memang 24 ke 12 seperti itu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada bos-bosku semua yang ingin memesan panel. Bisa custom seperti ini, bisa. Mau seperti apa aja bisa. Tinggal kasih gambar, kasih keterangan, nanti kita diskusikan masalah biayanya. Terima kasih sudah memesan kepada bosku yang satu itu. Dan pada bos-bosku semua yang sudah menonton video ini juga saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Mantap. Halo Bang, lagi ngapain? Nih gua mau kasih tahu cara bertransaksi yang baru di FT Channel Medan. Gampang dan simple. Kalau kita sudah punya nomor FT Channel, caranya gampang. Kita tinggal buka WhatsApp, lalu kita cari nama FT Channel yang sudah kita simpan. Nomornya ada di video ini. Kemudian kita klik nama itu yang kita simpan tadi, dan di situ bisa kita lihat alamat FT Channel. Jadi bagi yang mau servis barang atau mau datang langsung, bisa langsung ke alamat yang dituju di sini. Kemudian di situ ada jam kerja kita dan ada katalog harga. Jadi katalog ini bisa kita klik, lihat semua. Nah, di situ ada semua daftar barang yang mau kita beli atau yang dijual oleh FT Channel Medan. Kalau kita mau, tinggal kita klik, lalu kita kirim pesan ke bisnis dan kita ketikkan saya mau pesan dan lain sebagainya, lalu kirim pesan. Maka saya akan langsung jawab.